Setelah cat posternya kering seperti ini, kita bisa menumpuknya atau memfinishnya dengan pensil warna. Jadi kalau misalnya warna dasarnya merah, ini boleh pakai krem ya, atau yang peach ini atau pink. Oke, tergantung sama selera atau keinginan kalian. Oke, kita akan coba pakai yang warna peach ini. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah mengajarkan untuk menggunakan teknik pensil warna ya, untuk perabot yang teksturnya kain atau sofa gitu ya, untuk material sofa. Oke, kita coba arsir C dulu. Kita mulai dari sebelah kiri. Jadi nanti penyelesaiannya adalah ditumpuk seperti itu. Kita coba ini C. Oke, jadi dari kiri ke kanan, misalnya saya menentukan yang di kanan ini adalah yang paling yang paling kuat tekanannya, maka kita mengarsirnya, misalnya ini arsir C, itu kita mulai dari kiri, tekanannya lemah atau dikurang, tidak terlalu menekan, kemudian kita menuju ke kanan, semakin kuat tekanannya, kemudian kita tumpuki lebih banyak di bagian paling kanan. Kita ulang lagi, semakin dikurangi tekanannya, kemudian kita ulangi lagi, usahakan gradasinya smooth dari kanan ke kiri. Jadi ini akan terlihat seperti bertekstur seperti itu ya. Jadi kalau kalian punya gambar sofa atau karpet atau korden atau sesuatu elemen lainnya yang bentuknya lembut gitu ya, atau fabric bahannya, maka bisa menggunakan finishing cat poster, kemudian di finishing lagi dengan menggunakan pensil warna seperti ini ya. Jadi saya ulangi lagi, misalnya kita tentukan yang bagian paling kanan ini adalah yang paling kuat gradasinya, maka kita tumpuk lebih banyak di sini, tinggal mengulang-ulang bentuk C, kemudian dikurangi tekanannya di bagian kiri. Nah, jadi dia akan terlihat seperti bertekstur seperti itu. Begitu pula dengan kalau kalian menginginkan finishing yang lain, jadi misalnya untuk bentuk random atau benang ruwet ya. Oke, saya akan contohkan di bagian bawahnya ini. Untuk arsir yang untuk fabric juga, kalau yang tadi pakai C, kita sekarang pakai yang random. Oke, saya akan coba di bagian bawahnya ini adalah arsir random untuk fabric juga. Sama prinsipnya, ini bentuknya acak aja seperti itu. Di bagian paling kanan adalah yang paling yang paling banyak tumpukannya. Kemudian semakin tekanannya dikurangi di bagian paling kiri, kemudian kita bergeser lagi kanan. Nah, ini adalah arsir untuk fabric juga, material fabric tapi dengan pola random gitu. Jadi udah mengalir aja jadi pensilnya. Jadi semakin kuat gradasinya, semakin banyak tumpukannya, kemudian ke bagian kiri yang paling terang atau sedikit gradasinya, tekanannya dikurangi. Tapi pensilnya terus aja berjalan atau biarkan saja dia bergerak seperti itu. Oke. Untuk bagian elemen yang keras, misalnya kalian akan mengarsir atau memfinishing plafon atau lantai, itu pakai garis diagonal saja bisa, tapi prinsipnya juga sama. Nanti kalian bisa pakai penggaris misalnya seperti ini. Prinsipnya sama ya, semakin ke kiri semakin dikurangi tekanannya. Di kanan ditumpuk lebih banyak lagi
seperti itu. Jadi ada gradasinya. Jadi kalau misalnya ini bagian ubinnya itu di paling ujung paling kuat, kemudian semakin terang, semakin berkurang tekanannya. Nah, kalau sudah selesai, misalnya ini adalah objek kalian, bisa di border menggunakan drawing pen. Bisa 0,3 atau 0,5. Oke, jelas ya. Jadi yang arsir atas pertama dan kedua ini untuk bahan fabric. Kemudian arsir berikutnya untuk bahan yang keras, material yang keras, bisa lantai atau plafon, bisa menggunakan diagonal saja seperti itu. Tapi prinsipnya sama, semakin gelap gradasinya, itu tumpukannya semakin banyak, semakin terang gradasinya, tekanan dikurangi dan tidak perlu ditumpuk sebanyak yang di sisi gradasi yang gelap. Oke, itu saja. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Oke.